Alhamdulillah hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa walaupun dalam via online ya. Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Biasanya kalian kalau sebelum berangkat sekolah itu salim nggak sama orang tuanya? Ada nggak yang bantuin orang tuanya terlebih dahulu? Pasti ada ya. Berarti kalian itu termasuk anak yang soleh dan soleha. Amin. Kenapa Ibu tanyakan? Karena pertanyaan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa sih kita harus menghormati, menyayangi, dan patuh kepada orang tua? Sebelumnya kita amati dulu ya gambar yang ada di slide ini. Yang gambar pertama itu ada orang tua sedang mengajari anaknya di rumah, dan gambar yang kedua ada guru sedang mengajari muridnya di sekolah. Maksudnya apa dari gambar tersebut? Bahwasanya orang tua juga merupakan guru kita di rumah, dan guru juga merupakan orang tua kita di sekolah. Pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua banyak sekali diungkapkan dalam Al-Quran. Selain perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk patuh kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, dari ayat tadi banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyembah kepada Dia. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jangan berkata berkata seperti itu aja tidak boleh, apalagi kita membantah dan melawannya. Yang keempat, ketika orang tua berusia lanjut atau lanjut usia, kita sebagai anak mewujudkan rasa terima kasih berbakti kepada orang tua, maka kita harus menjaganya, merawatnya, dan memeliharanya dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua. Kita dianjurkan untuk mendoakannya setelah selesai sholat. Jadi pesan-pesan yang sudah Ibu sebutkan tadi ada hikmah yang dapat diambil di dalamnya. Yang pertama, amalan yang paling utama. Yang kedua, orang tua ridho, Allah juga ridho, seperti yang sudah diterangkan dalam hadis yang berbunyi ridho Allah fi ridho walidain wa syutuhi wa syuhil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kita sebagai anak itu jika mau kemana-mana, mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, kita harus izin kepada orang tua, karena takut terjadi apa-apa, takut terjadi kecelakaan atau ada kendala di jalan. Makanya dari itu kita harus izin kepada orang tua terlebih dahulu. Yang ketiga, dipermudah dalam urusan. Yang keempat, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang kelima, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hikmah-hikmah yang sudah Ibu sebutkan tadi, kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada guru terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 28. Yang artinya,
Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Bisa kita ambil makna dari ayat 28 Quran Surat Fatir ini, bahwa semua makhluk Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena para ulama mengetahui sifat-sifatnya Allah, mengetahui kekuasaannya Allah, dan mengetahui syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, guru adalah bapak rohani untuk murid-muridnya, karena telah memberikan santapan jiwa dengan ilmu, memberikan pengetahuan, dan memberikan pendidikan akhlak. Nah, dari itu, para ulama sangat sekali menghormati gurunya. Bisa kita lihat, bisa kita contoh bagaimana para ulama ini menghormati guru mereka. Yang pertama, rendah hati terhadap gurunya. Yang kedua, menaati setiap arahan. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru mereka. Yang keempat, taklim terhadap guru mereka. Dan semua ini apabila kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapat keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh menjadi lebih berkah. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, akan selalu didoakan oleh guru. Yang keempat, ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi orang lain. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini, bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sangatlah penting karena merupakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surat Fatir ayat 28. Dan di dalamnya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, amalan yang paling utama. Yang ketiga, dapat menjadikan kita menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tugas minggu depan, yaitu mencari kisah berbakti kepada orang tua dan guru, baik dari para sahabat, para nabi, atau yang lainnya. Setelah itu, kalian mencatat hikmah atau ibrah yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.